Ya pemirsa, selain one way atau juga kontraflow, kebijakan yang mulai diberlakukan untuk esok mengurai kemacetan di jalan tol tentunya bahkan juga jalanan arteri adalah kebijakan ganjil genap pemirsa. Sekarang sebelum saya bertanya kepada narasumber saya, kita simak dulu ini saya punya informasi untuk Anda sebagai pengingat kembali bahwa besok nanti akan diberlakukan kebijakan ganjil genap khususnya di jalur tol. Ya pemirsa, khususnya ini berlaku di kilometer 47 Karawang Barat hingga kilometer 414 pemirsa gerbang tol Kalikangkung. Bahkan di Selasa ini berlaku pada pukul 14 hingga 24.00, sementara Rabu dari 8.00 hingga 24.00. Sementara itu untuk hari Kamis pemirsa, tepatnya di 8 pagi hingga 24.00 dan pemirsa di hari Jumat ini juga sudah berlaku hingga 8 pagi hingga 24.00. Jadi ada 3 kebijakan ya Anda harus ingat sudah berlaku per esok yakni adalah ganjil genap, kontraflow bahkan juga sistem one way pemirsa. Sementara untuk arus balik juga ada kebijakan ganjil genap. Itu yang akan saya tanyakan kepada Mas Ilham. Mas Ilham, dari Korlantas Polri ini kan sudah menyiapkan berbagai macam jurus lah istilahnya untuk mengurai kemacetan khususnya jalan tol. Ada kontraflow, ada ganjil genap, bahkan juga ada one way. Gimana nih Mas Ilham? Kira-kira efektif nggak ya? Kalau kita lihat tahun lalu kelihatannya ya untuk yang ganjil genap yang tidak efektif ya. Tetapi kalau yang kontraflow sama one way itu cukup efektif untuk mempercepat perjalanan kendaraan. Tetapi kita perlu ingat juga bahwa di satu sisi di tol road kita itu lancar, tetapi akhirnya di jalan arteri itu tidak lancar. Jadi akhirnya kita memang harus perlu mengkalkulasi apa kira-kira langkah yang paling efektif ya untuk mencegah terjadinya persoalan traffic, karena traffic kita itu bukan hanya yang di jalan tol tetapi juga banyak yang di jalan arterinya, terutama yang di panturannya. Nah, mungkin perlu ada satu tambahan lagi yang mungkin bisa dilakukan oleh kepolisian, yaitu dengan membuat beberapa buffer zone untuk menampung kendaraan supaya mereka tidak mengalir secara bersamaan. Jadi ada yang disebut dengan delay system seperti yang tahun lalu dikembangkan di teman-teman kepolisian di Sumatera ya. Jadi ada penundaan perjalanan kendaraan supaya mereka tidak secara bersamaan merangsek masuk ke ke pintu keluar tol gitu ya. Terutama kalau kasus seperti kita sekarang ini yang di Kalikangkung. Jadi gimana caranya, perlu ada standar yang dibuat oleh pihak kepolisian kalau antrian kendaraan yang akan masuk ke Kalikangkung itu sudah mencapai anggaplah misalnya 8 kilo atau 10 kilometer, maka arus kendaraan lainnya itu harus ditahan untuk ditunda terlebih dahulu, dipaksa untuk beristirahat supaya mereka tidak melakukan perjalanan yang membuat bottleneck itu semakin parah di pintu keluarnya. Kemudian perlu juga mengoptimalisasikan rest area sebagaimana memang sudah direncanakan sebelumnya untuk meningkatkan optimalisasi ya dari fungsi rest area kita sebagai tempat beristirahat bagi pengendara, termasuk juga untuk menunda perjalanan mereka. Karena memang penundaan perjalanan ini yang sangat penting. Jadi volume kendaraan yang tidak masuk secara bersamaan ini harus dikendalikan. Pemerintah sudah memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan secara bersama-sama ya pada waktu bersamaan, dan ini berkaitan dengan volume. Dan ketika volume itu pun bergerak bersama, maka dia jangan menimbulkan bottleneck di pintu-pintu keluar jalan tol. Karena itu perlu ada penampungan sementara bagi volume kendaraan di beberapa tempat supaya bisa memperlancar arus di beberapa titik gitu, Mbak. Baik, sekarang saya minta tanggapannya Pak Kakor Lantas bahwa ini kayaknya problemnya masih sama ya. Jalan tol lancar dengan adanya kebijakan one way atau juga kontraflow, tapi nanti problemnya di jalan arteri, salah satunya juga mungkin ini Pantura. Akan menyiapkan mekanisme seperti apa ini? Ya, untuk sistem kita akan coba kita siapkan untuk ke arah kilometer 43 dan kilometer 68. Ini kita pelajari Lampung, kebetulan Dirjen Udar itu mantan Kapolda Lampung, kita menghambat mereka yang terlalu cepat sampai ke pelabuhan. Namun untuk yang ke arah timur, terima kasih masukannya. Sayangnya di
jalan tol kita itu kan tidak ada kantong yang cukup. Ya, kalau kita menampung itu semua di rest area, artinya sama dengan menambah hambatan samping. Jadi cara bertindak kami ketika angka yang ada di jalan tol itu tadi traffic counting sudah menunjukkan mendekat kepada titik yang kami memasang parameter 60% itu untuk warning yang pertama. Itu kita akan keluarkan pada gate sebelum titik-titik yang dimaksud. Kami selalu menyampaikan kepada jajaran, jangan mengambil langkah manajemen pengaturan di titik yang dimaksud ketika sudah terjadi. Tapi 2 titik sebelumnya, itu kendaraan-kendaraan sudah harus dikeluarkan ke jalan arteri untuk menghindari kepadatan yang lebih banyak di jalan tol itu sendiri. Ini yang kita akan skenariokan apabila tadi yang disampaikan oleh Mas Ilham, jalan tol sudah mengalami kepadatan. Betul sekali kami sependapat bahwa kami mencatat betul, mengawasi betul gate-gate tol yang di ujungnya sana itu yang jalannya cenderung bottleneck. Nah, karena itu penting desain. Yang kedua adalah kegiatan masyarakat di ujung jalan tol sana sendiri. Kami juga tidak pernah bosan mengimbau masyarakat yang mungkin melaksanakan perjalanan malam, itu sebetulnya masyarakat lokal di jalan arteri itu sebagian besar juga sudah istirahat. Jadi tidak perlu juga semuanya masuk ke jalan tol, saya sependapat. Tapi lagi-lagi ini masyarakat ya, milih. Mereka masuk ke jalan tol, tinggal kami memonitor dari traffic counting-nya. Terlalu padat kita keluarkan, ketika kosong kita bantu untuk kelancarannya sehingga mereka bisa cepat sampai di tujuan tentunya dengan selamat. Iya. Gitu, Mbak. Ditahan dulu Pak Firman, mungkin sekarang saya ke Mas Ilham Malik. Untuk 2023, suasana kebatinan dari para pemudik ini seperti apa? Kita tahu bahwa tugasnya para aparat ini untuk menyiapkan kronologis ini berat, tapi kedisiplinan, bahkan juga mental dari pemudik yang mau menang sendiri juga, pengen cepat sampai ke kampung halaman, ini juga nggak tahu aturan seperti apa, Mas Ilham? Ya, travel behavior masyarakat kita kan sebenarnya sudah bisa kita petakan ya. Memang agak sulit untuk bisa diatur. Tetapi memang tidak bisa disalahkan juga karena memang ada animo masyarakat kita untuk melakukan perjalanan mudik tadi ya. Dan saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Firman tadi itu merupakan sebuah strategi yang sangat kita apresiasi. Dan mudah-mudahan saja ini nanti bisa operate gitu di dalam perjalanannya nanti ya. Karena dengan begitu kita bisa melihat bahwa ada kelancaran lalu lintas di jalan tol dan juga di jalan raya. Nah, memang perilaku masyarakat kita sekarang ini pasti akan sulit sekali untuk mengendalikan minat mereka begitu ya. Karena ini adalah sebuah perjalanan yang bagi mereka bukan hanya soal sekedar perjalanan untuk pulang ke kampung, tetapi banyak faktor yang membuat mereka bersemangat dan ingin juga cepat sampai ke tujuan. Nah, ada hal yang menarik dari kemacetan lalu lintas di tempat lain, Mbak, yang mungkin bisa dipikirkan ya cara penyelesaiannya ya. Yaitu ketika kita macet di jalur puncak. Setiap minggu jalur puncak itu macet. Tetapi masyarakat kita itu dengan senang hati melakukan perjalanan tetap ke puncak setiap minggu juga. Baik. Jadi ternyata ada proses yang juga mungkin perlu diinisiasi oleh kepolisian dan juga Kementerian Perhubungan bagaimana caranya membuat perjalanan mudik meskipun itu macet tapi tetap menyenangkan di jalan tol dan juga di jalan arteri. Oke, ibaratnya bahwa mudik adalah seni bermacet-macetan seperti itu. Nanti saya akan tanya kepada Pak Firman, nah bagaimana ini tips dari Korlantas agar mudik tahun ini bisa aman dan juga nyaman. Mungkin himbauannya untuk para pemudik ya sesaat lagi.